Michelin. Tidak seperti perusahaan ban pada umumnya, mereka memberikan pengaruh pada dunia dengan cara yang berbeda. Michelin didirikan oleh kakak beradik Edward Michelin dan André Michelin pada tahun 1889 di Prancis. Perusahaan keluarga ini awalnya berfokus pada ban sepeda, namun seiring waktu, nama Michelin justru dikenal luas di dunia kuliner. Sebuah nama yang mampu membuat reputasi restoran bersinar terang atau lenyap begitu saja. Tapi kenapa sebuah perusahaan ban bisa seberpengaruh itu? Kenapa Michelin? Semuanya bermula pada awal 1900-an ketika Michelin mulai beralih dari ban sepeda ke ban mobil. Masalahnya saat itu, mobil adalah barang langka. Hanya sedikit orang yang memilikinya dan jarang sekali ada yang melakukan perjalanan jauh. Michelin ingin menjual lebih banyak ban, tetapi bagaimana caranya? Kalau orang hampir tidak pernah menggunakan mobil mereka untuk berpergian. Mereka sadar akan masalah ini dan dari sinilah mereka menemukan ide brilian. Solusi mereka adalah sebuah guidebook atau buku panduan perjalanan Michelin Guide. Bukan untuk menjual ban secara langsung, melainkan untuk membantu para pengendara menjelajahi jalanan. Di dalam buku ini berisi peta, lokasi pom bensin, bengkel, hotel, hingga restoran. Tapi kenapa guidebook? Jawabannya sederhana. Semakin banyak orang berpergian, semakin cepat ban aus, yang artinya akan semakin banyak ban yang bisa dijual. Sebuah strategi yang sederhana tapi jenius. Dan pada tahun 1920-an Michelin Guide menjadi populer. Namun yang membuatnya benar-benar digemari bukanlah peta ataupun daftar bengkel, melainkan bagian restorannya. Michelin pun menyadarinya, lalu pada tahun 1926 mereka menambahkan sistem penilaian sederhana berupa bintang atau biasa disebut Michelin Star, di mana 1 bintang berarti good restaurant, 2 bintang berarti worth it untuk mampir, dan 3 bintang berarti restoran yang spesial dan sebanding untuk melakukan perjalanan jauh hanya demi kesana. Michelin Star ini awalnya membuat para koki ataupun pemilik restoran merasa bersemangat dengan hal ini. Tapi lama-lama mereka sadar bahwa penilaian yang terlihat sederhana sekarang menjadi segalanya untuk restoran mereka. Di era ini sebuah restoran bisa bersinar ataupun padam oleh Michelin Star.
Di Eropa sendiri, sebuah bintang bisa membuat antrian reservasi selama 6 bulan, sementara kehilangan bintang bisa mengakhiri bisnis mereka. Banyak koki yang rela mendesain ulang menu mereka, mengganti bahan, bahkan mengubah seluruh konsep restoran hanya demi tambahan 1 bintang. Dan tentu saja obsesi ini menguntungkan pihak Michelin, karena semakin banyak restoran berkualitas tinggi bermunculan, maka semakin banyak pula orang yang rela berpergian jauh untuk mencicipinya. Dan pada akhirnya semakin banyak ban yang terpakai dan akan berbanding lurus dengan jumlah customer Michelin sendiri. Dan ya, semua ini berawal dari hal yang simpel, yaitu buku panduan Michelin. Dan hal menariknya adalah selama 125 tahun Michelin tidak pernah menjual bannya dari guidebook. Mereka hanya memberi sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang dan pada akhirnya berhasil mengubah citra sebuah perusahaan ban menjadi salah satu nama paling berpengaruh di dunia kuliner. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan kalau Michelin telah menulis ulang strategi pemasaran. Rahasianya sederhana: pecahkan masalah, timbulkan rasa keinginan, dan berikan manfaat yang nyata. Dan tentu saja banyak orang yang mencoba meniru hal ini. Kalau di Indonesia contohnya seperti Kode Blue yang menjadi food vlogger dan memberi review pada beberapa makanan ataupun restoran, dan tentu memberikan dampak atau pengaruh yang besar di dunia kuliner. Tapi berbeda dengan Michelin Guide yang tidak pernah memberikan ulasan negatif pada sebuah restoran, Kode Blue justru beberapa kali melakukan ulasan negatif. Efeknya, ada media yang menyebutkan beberapa tempat yang mendapatkan ulasan negatif mengalami penurunan offset sebesar 50-60%. Dan dengan pemberitaan ini, akhirnya beberapa restoran atau tempat makan memasang pengumuman Kode Blue dilarang masuk. Tidak berhenti di sana, Kode Blue juga dilaporkan atas tuduhan penyebaran hoak dan dugaan pemerasan oleh sebuah toko kue setelah dia memberikan ulasan negatif. Yang menarik, saat itu Kode Blue sendiri juga punya usaha kue. Jadi bisa kalian simpulkan sendiri kenapa dia memberikan ulasan negatif pada toko kue yang lain. Nah, hal inilah yang menjadi alasan turunnya kepercayaan publik pada Kode Blue. Berbeda dengan Michelin Guide yang menjaga kredibilitasnya selama lebih dari 1 abad tanpa pernah menuliskan ulasan negatif, Kode Blue justru terjebak dalam kontroversi yang berulang kali mencoreng reputasinya. Kalau Michelin membangun pengaruh dengan konsistensi, strategi jangka panjang, dan fokus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, Kode Blue kehilangan pijakan karena gaya penyampaiannya yang seringkali memicu perdebatan, bukan lagi sebagai panduan kuliner. Akhirnya, perbandingan ini menunjukkan satu hal penting, yaitu kepercayaan dan konsistensi jauh lebih berharga daripada sekedar popularitas instan. Michelin membuktikannya dengan bertahan lebih dari 125 tahun dan tetap menjadi standar emas dunia kuliner. Sementara Kode Blue yang sempat bersinar dengan cepat justru kini sedang berjuang untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sudah terlanjur hilang. Oke, itu aja dari gua.
kayaknya abis ini gue mau review beberapa es doger. Bye bye.